Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang para Ibu Duta, kemudian para sahabat teknologi, dan Bapak Ibu guru sekalian yang sempat hadir pada kegiatan webinar hari ini. Izinkan saya untuk presentasi. Baik, perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, nama saya Yuda Agista, saya mengajar di SMK Negeri 7 Guru. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran PAS dan hari ini saya akan memaparkan tentang inovasi saya, yaitu merancang video pembelajaran yang menarik melalui aplikasi CapCut pada mata pelajaran IPAS. Sebelum masuk materi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, pernahkah Bapak Ibu guru hebat membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut? Kalau pernah kasih lope-lope, kalau belum pernah kasih jempol. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya banyak yang sudah menggunakan ya. Iya, Ibu Amina, Ibu Mala sudah pernah, Ibu Raisa belum? Oh iya, nanti kita akan membahas sedikit ya Bapak Ibu tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan aplikasi CapCut. Kemudian selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi CapCut pada video pembelajaran, apa kendala yang Bapak Ibu hadapi saat membuat video pembelajaran? Yang pertama, videonya shaking atau videonya itu tidak stabil, banyak guncangan begitu ya. Kemudian yang kedua, audionya kecil. Kemudian yang ketiga, kurang menarik. Silakan mengetikkan di kolom chat angka 1, 2, atau 3. Video shaking, Ibu Laila. Ibu Amina 2, audionya kecil. Ibu Vetsa shaking. Baik, 3, kurang menarik. Amin, Pak Amin. Oke, luar biasa sekali ini. Nanti kita akan bahas bagaimana cara tips-tipsnya ya, bagaimana videonya tidak shaking, kemudian audionya bisa terdengar dengan jelas, dan memberikan animasi-animasi supaya videonya lebih menarik. Nah, berangkat dari sini Bapak Ibu, filosofi KHD yang pernah saya dapatkan pada guru penggerak angkatan 6 kemarin, ada 2 kodrat alam dan juga kodrat zaman yang eh, eh, bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah kodrat alam. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita harus menjadikan siswa kita sebagai apa namanya, student center ya, pembelajaran berpusat kepada siswa. Dan kebetulan di Kabupaten Buru ini kearifan lokalnya adalah garis pantainya yang cukup luas. Artinya kami di Kabupaten Buru ini dikelilingi pantai. Panjang garis pantai di Kabupaten Buru yaitu 232,18 km persegi. Dan kami letaknya di sini Bapak Ibu di Namlea, kebetulan juga dekat dengan pantai. Jadi sekolah kami kurang lebih berjarak 1,5 kilometer ke pantai. Nah, ini makanya saya pribadi memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru, terutama khususnya di Namlea, yaitu pembelajaran berbasis lingkungan. Kemudian yang kedua, ini kodrat zaman ya Bapak Ibu, HP menjadi kebutuhan primer. Siswa di SMK Negeri 7 Guru, itu 90% mereka memiliki HP. Dan rata-rata yang diakses adalah kebanyakan hiburan. Jadi menurut survei Bapak Ibu, Indonesia itu adalah negara keempat di dunia pengguna internet terbesar ya. Kemudian rata-rata orang Indonesia itu menggunakan waktu 8 jam sehari untuk mengakses internet. Nah, bagaimana cara kita seorang pendidik untuk bisa mengambil bagian dari Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan penyiar berita Pak. Penyiar berita di televisi itu kalau itu kan teknologinya sudah sangat canggih. Nah, yang saya tahu di sekolahnya Bapak itu saya pernah lihat di YouTube itu ada penyiar berita jurnalistik ya Pak ya. ya. Nah,
Saya ingin tahu juga Pak, itu bagaimana cara editingnya supaya dia terlihat tidak membaca di kertas, tapi dia terlihat seperti lancar begitu Pak. Saya sangat tertarik, siapa tahu nanti saya bisa ATM di sekolah saya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada Pak Amin. Silakan Pak Amin. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Siva Ayu. Beliau bermasalah audionya Pak. Oh iya. Ibu Yohana. Silakan Ibu Yohana. Ya, selamat malam. Selamat malam Ibu, silakan. Saya mohon maaf tadi penjelasan dari Ibu Nurla Laili. Malam Bu. Malam Ibu. Nah, tadi mungkin saya sinyalnya nggak bagus, jadi waktu penjelasan awal itu agak putus-putus Bu. Saya tertarik dengan game quiz tabok ya Bu ya, yang Ibu praktekkan di sekolahnya Ibu. Ibu saya minta ya kalau bisa mungkin diberikan deskripsi tentang bagaimana kita mengawali atau trik untuk membuat game itu Bu, karena memang game itu sangat bagi saya menarik Bu, karena dia memang tidak membutuhkan apa istilahnya HP, karena memang di sekolah kami juga siswanya dilarang untuk membawa HP Bu. Jadi untuk menerapkan apa istilahnya menerapkan game-game yang dia membutuhkan WiFi dan internet dan lain sebagainya itu bagi saya guru mata pelajaran kadang merasa apa ya, tertantang begitu Bu. Jadi sangat bagus sekali kalau Ibu lebih detail lagi, karena memang mohon maaf Bu, tadi saya agak suaranya nggak kedengaran betul, makanya saya bingung mau nanya, jangan sampai Ibu ini. Makasih Bu, itu aja. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Kayaknya harus dijawab dulu Pak Yuda. Nanti kemudian dijawab. Baik, saya simulasikan sebentar bagaimana cara menghilangkan. Kita sebenarnya menggunakan tools namanya chroma key. Jadi kalau di CapCut itu ada tools namanya memotong. Nah, ini kita siapkan dulu background dari sekolah, misalnya ruang kelas begitu ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan layer, namanya layer. Jadi video kita saat ada green screen-nya itu dimasukkan ke layer, bukan di video utama ya, jangan terbalik. Caranya memasukkan layernya adalah dengan klik overlay yang ada di bawah ini. Bisa kelihatan ya, overlay. Ini Bu, yang di bawah ini Bu ada overlay. Ditambahkan. Kemudian setelah ditambahkan, pilih video yang sudah kita ambil footage-nya. Nah, ini saya ambil yang sudah ada green screen-nya. Oke. Sampai sini ya Bu, sudah paham semoga ya. Ini layer kedua. Jadi kita akan menghilangkan warna hijau atau background-nya dengan cara hapus atau memotong background. Klik di layer keduanya, jangan di layer yang pertama, karena ini layer utama ini yang akan menjadi background yang mau kita editkan yang di layer 2. Kita klik di layer 2-nya, kemudian kita pilih memotong ini, semoga kelihatan. Ada gambar orang di situ, ada gambar kepala orang, itu tulisannya memotong. Kalau di CapCut itu memotong. Kalau sudah diklik, nah muncul 3 ini, 1, 2, 3. Yang pertama hapus background, kemudian pemotongan yang diubah, atau yang ketiga chroma key atau kunci chroma. Kalau kita memotong background ini bisa Bu, cuma sepertinya tidak saya sarankan untuk yang sudah punya green screen di belakang, lebih baik gunakan kunci chroma karena akan memudahkan
tidak terlalu berat. Kalau hapus background ini berat, kita akan tunggu lama, apalagi videonya panjang ya. Kita gunakan yang kunci chroma. Klik kunci chroma. Nah, kemudian di sini ada bulatan seperti ini. Di gambar saya ini ada bulatan seperti ini. Kita arahkan bulatan ini ke warna hijau di belakang ini. Di belakang saya ini. Nah, kalau sudah dapat sampel warna yang akan kita kunci chroma, baru kita intensitasnya kita naikkan. Klik intensitasnya, kita tarik ke atas. Seperti ini. Hilang background yang ada di belakang. Kemudian supaya lebih rapi lagi, bayangan juga kita naikkan. Ya, kita perkirakan saja. Nah, jadi seperti ini, Ibu Sylvia, cara memotong. Terima kasih Pak, nanti sebagai bahan referensi Pak, terima kasih atas ilmunya Pak. Baik, ya, sama-sama Ibu. Dilanjutkan dengan pertanyaan Bu Aminah sekalian Pak Yud. Oh iya, siap. Bu Aminah tadi tanya tentang kalau di video berita itu bisa sih ada. Ya kita di jurnalistik SMK Negeri 7 Guru itu menggunakan sama Ibu Aminah, Ibu Dewi, menggunakan green screen yang kemudian green screen itu kita ubah menjadi tulisan podcast Negeri SMK Negeri 7 Guru gitu ya. Konsepnya sama. Kemudian bagaimana sih kok bisa kelihatannya menghafal begitu ya? Padahal itu sebenarnya membaca, Bapak Ibu, membaca di layar HP. Caranya adalah dengan kalau di CapCut kita buka awal, saya tidak bisa ini ya, saya tadi lupa untuk membuat awalan. Semoga ada. Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Tidak kelihatan. Nanti Ibu Dewi di sini ada kamera. Pilih tools kamera. Klik, kemudian tulisan yang mau kita baca dikopikan di situ, Bu. Ada namanya teleprompter. Ya, di situ ada fitur teleprompter, di copy paste di situ. Kemudian setelah di copy paste, atur kecepatannya sesuai dengan kecepatan membacanya. Kalau cepat ya dibuat cepat, kalau lambat ya dibuat lambat. Itu ada di fitur kamera, kemudian pilih teleprompter. Jadi seperti itu Ibu Dewi. Bagaimana Ibu Dewi, sudah bisa ya? Mungkin nanti untuk lebih jelasnya belajar di rumah aja Bu. Iya Pak, kan nanti juga bisa jadi info buat yang lainnya juga. Karena kan kita biasanya bertanya-tanya, kok lancar sekali anak SMK baca berita ya. Waduh, ini sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Yuda. Saya pun bertanya-tanya Bu. Ya, ya siap. Kayaknya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak Yuda ya. Boleh. Ini boleh, ada Pak Gubai Suwali kayaknya ini mau bertanya, sudah angkat tangan. Silakan Pak Wali. Cek. Ya, terima kasih Pak Amin atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya langsung saja pertanyaannya ini ke Pak Yuda. Ya. Ya. Iya, Pak. Karena tadi sempat terpotong videonya karena kendala datanya sekarat, jadi saya harus hubungkan dengan internet yang lain sehingga saya tidak menyimak videonya itu dari awal sampai akhir. Nah, tapi kalau saya lihat banyak video yang Pak Yuda buat itu bagus-bagus sekali ya. Nah, di sini saya mau utarakan saya punya kekurangan dulu Pak. Ini memang saya harus sampaikan walaupun ini menyakitkan. Saya ini terus terang kalau misalkan menghadap ke kamera itu saya tidak percaya diri Pak. Saya kalau ke kamera saya tidak percaya diri. Nah, sehingga kira-kira Pak Yuda ada solusi atau tidak? Kalau misalkan saya membuat video, kemudian ada ketar-ketir dalamnya, ada canggung apa segala macam, maksudnya ada solusi
solusinya maksudnya tidak perlu diulangi lagi, kemudian kita buat video sedikit saja yang salah ketar-ketir itu kemudian dimasukkan atau tidak, Pak? Mungkin bisa dipahami, Pak, itu saya ini. Ya, ya. Siap. Kira-kira demikian dulu lah untuk pertanyaannya, Pak Yud. Terima kasih. Ya, Pak Wali, sama dengan saya juga kadang demikian agak kurang pede di depan kamera. Monggo Pak Yuda, kira-kira trik-triknya seperti apa untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Baik. Monggo. Luar biasa sekali. Ada dua, Pak, tipsnya, Pak. Yang pertama, latihan bicara di depan kamera. Yang kedua, memang kita harus siasati dengan menggunakan dubbing, ya, istilahnya dubbing. Dubbing itu bisa ada dua cara juga, bisa dubbing dengan suara kita sendiri atau dubbing dengan suara AI atau suara robot begitu ya. Nah, ini yang saya juga mau share pengalaman sih Pak ya. Awal kali saya membuat konten sama, saya juga canggung. Artinya apa sudah benar saya ngomong di depan kamera seperti ini, kadang juga masih salah-salah dan harus di-cut berulang-ulang. Nah, dari latihan-latihan itu akhirnya saya pede. Awal kali upload itu ya masih malu-malu ya, saya upload cuma ke teman-teman sekitar saja gitu kan. Ditanggepin lah, kurang ini. Ada perbaikan, ada refleksi dan juga perbaikan. Dari situ sudah mulai berani memunculkan 2 video, memunculkan 3 video, sampai alhamdulillah banyak video. Yang pertama itu solusinya latihan, Pak. Ya. Kedua, kita bisa carikan cara untuk dubbing, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, di CapCut itu ada namanya tools untuk record audio. Kita bisa ambil footage mentah tanpa wajah kita, misalnya kalau kita malu, ambil ketika belajar di kelas misalnya, atau ambil footage yang lain, kemudian kita isi suara kita. Tapi kita paling tidak ada narasi yang harus kita baca gitu ya, siapkan narasinya. Kemudian mulailah kita record, saat video itu jalan, kita record. Bacakanlah dubbingnya, bacakanlah narasinya, supaya nanti ketika proses rekamannya selesai, pas dengan habisnya video. Kalau sudah pas, baru kita edit tuh. Kasih tulisan boleh, atau kita pas-paskan dengan momen-momennya. Misalnya kita sebut siswa di narasinya, ya tampilkanlah siswa. Gitu. Ketika kita sebut guru, ya tampilkanlah videonya guru, gitu supaya pas. Kemudian itu teknik yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan AI, bantuan AI ya. Di CapCut ini juga difasilitasi. Kita bisa gunakan tulisan atau tulis tanda T, kalau di CapCut itu ada tulisan. Kita ketikkan apa yang mau kita atau kita ingin dibaca orang atau didengar orang, itu ketikkan. Kemudian setelah ketikkan, convert to audio, bukan convert to audio, jadikan ini sebagai suara, jadi gitu. Terus pilih bahasa Indonesia, pilih laki-laki atau perempuan yang menyampaikan, baru nanti bisa diekspor. Kalau sudah, nanti akan dibaca. Perhatikan dalam penulisannya, Pak. Titik koma itu juga perlu diperjelas supaya membaca, karena robot ya, Bapak. Kalau tidak ada titik koma itu baca mereka biasanya lurus-lurus saja, jadi tidak ada penekanan, tidak ada intonasi yang pas begitu. Jadi titik koma juga perlu diperhatikan dalam mengetik, kemudian mengonvertnya dalam bentuk audio. Mungkin seperti itu Bapak Gubah, nanti kita akan sharing-sharing lagi. Kebetulan Bapak Gubah ini satu sekolah dengan saya Pak Amin, jadi nanti kita di sekolah lah ya. Ya, gitu Pak Amin. Oh, ternyata satu sekolah, Masya Allah, luar biasa. Oke. Pak Wali, sudah? Ya, terima kasih Pak Yud. Untuk sementara itu nanti kita sharing lagi di ruangannya Pak Yuda. Iya. Mungkin dari Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lainnya, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, ini Ibu Nur Laili juga sudah bergabung dengan kita juga. Monggo, silahkan. Kita sampai jam berapa Pak Yuda? 8:30, Pak.
8:30. Masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan Ibu Yohana. Pertanyaannya mau disampaikan ke siapa? Silakan. Oh iya, untuk pertanyaannya ditujukan ke Pak Yuda. Tadi mungkin materi yang disampaikan Pak Yuda saya nggak sempat ngikut. Ya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain, saya ingin mencoba karena memang saya belum terlalu paham tentang penggunaan CapCut untuk pembuatan konten dan lain sebagainya. Saya udah beberapa kali mencoba, cuma itu loh yang tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Agus tentang memakai itu suara dari AI itu Pak Yuda. Kalau misalkan kita mau membuat misalkan kita mengetik kalimat yang agak panjang karena dalam teks itu kan cuman kadang dia memiliki istilahnya batasan-batasan kata saja. Jadi kalau misalkan mau menggunakan yang lebih panjang, misalnya bukan satu paragraf sih, tapi agak-agak panjang, misalnya kita mau mendeskripsikan tentang konten yang kita buat, kan otomatis menggunakan kalimat yang agak panjang. Gimana ya Pak kalau gitu AI juga bisa membantu ya Pak? Makasih Pak, itu aja yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Yohana. Mungkin langsung dijawab Pak Yuda. Ini juga ada pertanyaan Bu Nurlaili dari Ibu Siva juga, itu tentang ini di chat. Yang paper itu tadi bagaimana? Tadi kayaknya Ibu Nurlaili belum menjelaskan. Saya beri kesempatan dulu kepada Pak Yuda untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yohana. Baik, nanti kemudian terima kasih. Dengan Ibu Nurlaili. Saya senang banyak pertanyaan gini Pak. Artinya teman-teman ini mau apa? Girahnya itu ada, mau belajar itu. Iya. Jadi bukan saya lebih tahu loh Ibu, saya juga masih belajar, sama-sama belajar Ibu Yohana. Mohon ini. Jadi jangan gunakan teks yang template. Gunakan teks yang tulisan yang biasa saja. Ada kan beberapa fitur di situ, ada yang teks template, ada teks yang biasa. Nah, kita bisa klik teks yang biasa saja, kemudian kita, kalau itu tidak ada batasan Bapak Ibu Yohana, jadi mau satu paragraf juga bisa. Kemudian kalau tidak mau tampil tulisannya, setelah dikonvert menjadi suara, ubah ke suara. Kalau sudah jadi suara, ya dihapus bisa tulisannya. Jadi audionya tetap nempel di video, namun tulisannya bisa kita hilangkan. Kalau memang terlalu banyak tulisannya, begitu. Jadi, ya bisa. Ya, Pak. Ya, bisa Ibu Yohana. Mungkin begitu, Pak Amin. Oke, Pak. Makasih. Bu Yohana sudah terjawab ya, Bu Yohana ya. Oke. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, terutama di Maluku, mari sama-sama kita membuat perubahan. Bapak Ibu, saya pernah baca berita bahwasanya Maluku untuk tingkat ranking pendidikan kami masih di bawah. Mari sama-sama kita majukan pendidikan di Maluku khususnya. Mari kita sama-sama buat inovasi pembelajaran yang menarik. Sama-sama kita bergerak membuat Merdeka Belajar ini khususnya di Maluku lebih baik lagi. Terima kasih Pak Amin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.